Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-18. Kitab Yeremia pasal 18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, dan doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu, dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata,
tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pada pasal yang ke-18 ini kita telah melihat suatu umat yang sungguh keterlaluan sehingga membuat Tuhan harus selalu berurusan dengan mereka, bejana-bejana hidup yang selalu banyak tingkah saat dibentuk. Untuk itu Tuhan Allah memerintahkan kepada hambanya Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk guna melihat proses pembentukan aneka bejana. Apabila dalam proses pembentukan ada kedapatan bejana yang rusak, maka bejana itu akan dibentuk kembali dengan bentuk atau model yang lain seturut apa yang dipandang oleh tukang periuk itu baik, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Tapi bila mana bejana itu tidak dapat lagi dibentuk karena mengalami kerusakan permanen, maka pastilah bejana yang rusak itu dihancurkan. Dan seperti proses pembentukan bejana, demikianlah dengan proses pembentukan umat-umat Tuhan yang harus diketahui oleh Yeremia dan juga kaum Israel. Sehingga Tuhan berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat 6. Dan dalam proses pembentukan itu, ada kalanya Tuhan berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Ia akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Dan ada kalanya juga Tuhan berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Ia akan membangun dan menanam mereka. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat 7 dan 9. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, ini mengartikan bahwa dalam proses pembentukan itu, apabila bangsa yang terhadap siapa Tuhan berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia hendak menjatuhkan malapetaka yang dirancangkan itu terhadap mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan matanya dan tidak mendengarkan suaranya, maka menyesalah juga Tuhan bahwa Ia hendak mendatangkan keberuntungan yang dijanjikannya itu kepada mereka. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat 8 dan 10. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana halnya Tuhan? Pernahkah sebagai orang tua engkau merasa begitu kacau, merasa begitu buruk dan menyadari bahwa engkau telah gagal? Dan pernahkah engkau merasa masalahmu tak dapat diatasi lagi? Ketika peringatanmu diabaikan dan anak-anakmu terus dengan kekeliruan mereka. Ya, sebagai orang tua, terkadang karena perhatian kita kepada mereka, kita melakukan hal ini. Kita ingin untuk mengkoreksi jalan anak-anak kita, dan yang membuat kita kesal itu tidak dapat terpenuhi. Padahal kelalaian mereka jelas nyata. Namun nasihat bijak kita sepertinya tidak ada artinya bagi mereka. Namun apa yang Bapa Sorgawi kita lakukan ketika kita anak-anaknya menanggapi Dia dengan cara seperti kita diperlakukan oleh anak-anak kita? Ia mengirimkan Roh-Nya untuk membujuk kita dengan cara yang benar. Itulah cara Tuhan. Sahabat-sahabat firman,
sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, ditulis 121 tahun yang lalu, pena ilham ilahi Roh Nubuat, letter 34 tahun 1899, yang dicatat kembali di dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1156 alinea keempat, menjelaskan cara yang Tuhan gunakan dalam berurusan dengan umat-umatnya. Metode yang Tuhan gunakan dapat dilihat di dalam terang besar Alkitab Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang menyajikan di hadapan kita cara ia berurusan dengan umat-umatnya itu. Tuhan mengirimkan peringatan, ia memohon kepada mereka untuk berhenti melakukan kejahatan dan belajar untuk melakukan yang baik. Karena itu, dengarkanlah kata-kata Kristus. Karena itu diucapkan kepada semua yang mengaku sebagai umatnya. Berkat dijanjikan kepada semua orang yang mengikuti Tuhan untuk melakukan kebenaran, tetapi bagi mereka yang berjalan dengan cara mereka sendiri, menunjukkan bahwa dalam keadaan sulit yang dapat terjadi di mana saja, mereka akan terbukti tidak setia dan Tuhan tidak dapat memberkati mereka. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, buatlah hal yang demikian atau tirulah cara dan metode Tuhan terhadap anak-anak kita, yaitu berikan peringatan, kemudian lanjutkan dengan membujuk mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan mengajak mereka untuk mau berhenti melakukan hal-hal yang salah. Tetapi ingat, jangan ada unsur paksaan dalam membujuk mereka. Biarlah kuasa memilih yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia itu digunakan oleh anak-anak kita. Bila mereka mau mendengarkan dan berubah, maka berkat indah yang Tuhan janjikan kepada umatnya akan menjadi milik mereka. Akan tetapi jika mereka berkeras untuk tetap pada jalan yang keliru, maka mereka telah memilih untuk tidak berada di jalan berkat Tuhan. Namun tetap doakan mereka dengan tidak berkeputusan dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita membujuk anak-anak itu. Dan kepada kita para orang tua, jangan lupa hal ini juga berlaku bagi kita semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Pilihan menentukan nasib akhir setiap orang, baik kita maupun anak-anak kita. Sebab Roh Kudus sedang bekerja dan berupaya menyadarkan kita semua untuk meninggalkan jalan yang keliru dan mengarahkan jejak kaki kita di jalan yang benar. Dengarlah suara bujuknya yang lemah lembut itu, karena waktu untuk mengerjakan pertobatan dan perubahan hampir selesai. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus
terima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh hamba Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai,